Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awani. Teman-teman, para hadirin dan hadirat dan segenap para pendengar yang kami hormati, insyaallah malam ini akan kita lanjutkan membahas buku Marhaban bil Maut, Selamat Datang Kematian. Dan kita masih di pembahasan seputar mengungkap hakikat kematian atau hakikat maut, kematian, dan bagaimana informasi tentang ruh yang perlu kita kenali. Di bahasan kali ini, insyaallah akan kita baca poin bahasan di halaman 139, yakni tentang perjalanan ruh. Tentang apa? Perjalanan ruh. Di kelas sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana hakikat ruh, ya, di mana ruh itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya roh yang Allah ciptakan dan ketika dia bersatu dengan badan, maka jadilah manusia itu disebut dengan manusia yang utuh. Akan tetapi ketika ruh telah berpisah dari badan, maka nama akan segera diganti dengan nama mayat. Oleh karenanya teman-teman, ruh adalah bahagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Namun, ada kalanya pertanyaan akan muncul dari berbagai manusia. Sebuah pertanyaan besar, apa itu yang dimaksud dengan ruh dan bagaimana bentuknya? Pertanyaan demi pertanyaan ini mesti kita jawab sesuai dengan apa? Dengan konteks dalil, dengan konteks wahyu. Kenapa teman-teman? Karena ruh adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang zat dan bentuknya tidak dikenali. Sifatnya gaib, namun keberadaannya pasti. Keberadaannya pasti. Oleh karenanya, para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwasanya kalau kita mau berbicara tentang ruh, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali harus kembali kepada konsep wahyu. Kembali kepada konsep wahyu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi SAW ditanya oleh sekelompok orang Yahudi. Para pendeta-pendeta Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu ruh. Maka turunlah, Nabi SAW tidak menjawab. Kenapa? Karena masalah ruh tidak tahu kita hakikatnya. Maka turunlah satu ayat di dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa itu ruh, ya. Maka kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan oleh Muhammad bahwasanya ruh itu adalah urusan Rabbku, yakni urusan ilmunya dikembalikan apa? Kondisi ruh sebenarnya bagaimana hakikatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai makhluk terbatas pengetahuan kita tentang ruh ini. Jadi kalau mau dicari informasi tentang apa itu ruh, bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya, dari bahan zat apa dia diciptakan, apakah dari angin atau dari cahaya atau dari api, kita tidak tahu, Pak. Jadi kalau ada orang mau melakukan penelitian, maka penelitian mereka akan menghasilkan kehampaan, Nah, kita terbatas dalam mengenali ruh. Ya, sangat terbatas dalam mengenali ruh. Tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada nas. Nah, bagaimana kondisi ruh? Bisa kita dengarkan informasinya dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Malam ini kawan-kawan, kita akan membaca tentang perjalanan ruh. Perjalanan ruh. Bagaimana kondisi ruh manusia
Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang ruh itu memiliki kaitan dalam kehidupan ada berapa? Ada beberapa tempat? Ada 5 ya kemarin. Iya, para ulama menjelaskan bahwasanya ruh dan jasad punya keterkaitan dalam 5 keadaan. Satu di mana kemarin? Di alam janin, ya, di kondisi di alam rahim. Satu. Yang kedua, di mana dalam kehidupan manusia yang nyata, inilah kondisi ruh. Jadi kalau karena saya bisa bertemu dengan Bapak, kita bisa berbicara, kita bisa belajar bersama, ini karena masih ada ruh di dalam badan. Tapi kalau ruh sudah tidak ada, maka kita berganti nama, jenazah namanya. Baik. Nah, ini keterkaitan antara ruh dengan jasad. Yang ketiga, dalam kondisi tidur, di mana ruh manusia dalam kondisi tidur dia dipegang oleh Allah SWT. Tetapi bukan pegang dalam artian dicabut habis, tidak. Tapi dia dipegang, demikian informasi dalam Al-Quran. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang ruh orang-orang yang sudah diwafatkan dan ruh orang-orang yang sedang tidur di dalam kelelapannya. Jadi ruh manusia dipegang oleh Allah di kala tidur. Kalau Allah berkehendak mengembalikan, maka dia kembalikan. Itulah kembali kita beraktivitas waktu pagi. Tapi kalau tidak dikembalikan, maka di saat itu terjadilah kematian. Makanya ada orang yang kita dengar wafat dalam ketika tidur. Ada enggak, Pak? Ada. Oleh karena Nabi SAW mengajarkan satu sunnah kepada kita, jika mau tidur dianjurkan berwudu, sebagaimana wudu mau salat, kemudian dianjurkan kita membaca zikir-zikir. Di antaranya adalah Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah, dengan memohon pertolongan kepada Engkau ya Allah, aku tidur dan aku hidup kembali. Baik. Kenapa? Karena ruh manusia dipegang oleh Allah di saat tidur. Baik. Yang keempat, hubungannya dikala sakaratul maut, yakni ruh manusia ketika sakaratul maut akan berpisah dengan jasad. Jasad dikembalikan ke dalam kubur dan ruh akan dipegang oleh malaikat. Walaupun nanti dalam prosesnya akan dikembalikan sebagaimana datang dalam bahasa setelah ini insyaallah. Dan yang terakhir teman-teman, yakni di saat ruh ruh akan dikembalikan ke jasad yang sempurna di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak. Jadi ruh yang kita pakai sekarang, Pak, setelah kita meninggal dunia akan dikembalikan oleh Allah SWT ke jasad yang kita pakai hari ini. Namun sudah didekorasi oleh Allah, bukan jasad masih jasad yang sama, tapi bentuknya, kekuatannya, ukurannya itu sudah diganti, didekorasi oleh Allah SWT dengan jasad cocok untuk alam akhirat. Nah, malam ini kita akan belajar bersama mengenal bagaimana perjalanan ruh yang akan kita dengar penjelasannya detail dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan di buku. Penulis mengatakan di sini, sungguh kehidupan setelah kematian amat dahsyat, amat dahsyat. Bagaimana perjalanan ruh keluar dari jasad? Hebatnya siksaan dan keletihan orang-orang kafir ketika diazab di dalam kubur, penderitaan yang tiada berkesudahan hingga hari berbangkit, dan setelahnya mereka akan siap dimasukkan ke dalam azab yang jauh lebih mengerikan di hari kiamat. Baik. Nah, ruh teman-teman, di sini kata penulis, bagaimana kondisi ruh nanti terkhusus ketika manusia telah kembali ke alam barzakh, yakni ke alam kubur. Maka kondisi manusia di kala itu ada dua. Ada kondisi orang muslim yang beriman dan ada kondisi orang kafir yang dengan kefasikannya. Dua kondisi manusia di muka bumi ini di alam kubur cara pelayanannya pun berbeda, tidak sama, Pak. Jadi orang muslim di dalam kubur berbeda pelayanannya dengan orang kafir. Bagaimana pelayanan nanti akan kita baca setelah ini. Intinya, ketika kita berbicara tentang alam kubur, maka di sana ada nikmat dan di dalamnya juga ada azab. Ada kebahagiaan dan ada penderitaan. Ada di sana senyum kebahagiaan, juga ada kesedihan dan derayan air mata. Itu di alam kubur. Dan ini adalah akidah yang disepakati oleh umat Islam, terutama para ulama-ulama kita. Baik. Oleh karenanya datang dalam hadis yang sahih dalam riwayat Sahih Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda menggambarkan bagaimana realita gambaran yang sangat menakutkan tentang alam kubur, tentang siksaan neraka dan seterusnya. Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. "Lau ta'lamuna ma a'lam." Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui,
la dhahiktum aw la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Kalian akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Kenapa demikian teman-teman? Karena Nabi SAW diperlihatkan kepada beliau sebahagian informasi yang gaib. Apa itu? Tentang surga, tentang neraka, bagaimana orang-orang kafir disiksa di dalam kubur dan di dalam neraka. Jadi Nabi SAW melihat itu. Namun penglihatan itu terbatas untuk kita. Manusia biasa seperti kita tidak ada yang bisa mengetahuinya. Andaikan kita melihat dengan ainul yaqin, dengan mata penglihatan yang nampak langsung, maka kata Nabi SAW, kalian akan meresponnya dengan banyak menangis dan sedikit tertawa. Banyak menangis dan sedikit tertawa. Kenapa, Pak? Karena mengerikannya azab kubur, mengerikannya kondisi ruh ketika berpisah dengan jasad. Baik. Kemudian di sini penulis menuturkan setelah ruh dicabut dari jasad, maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ruh orang-orang yang beriman, mereka akan berada di tempat yang tinggi dan mulia, di taman-taman surga yang penuh kenikmatan. Ruh orang mukmin diberi kenikmatan terlebih dahulu di dalam surga sebelum jasad mereka memasukinya. Adapun ruh orang-orang kafir, mereka akan berada di tempat yang rendah, penuh kehinaan, dalam keadaan disiksa, diazab, hingga hari berbangkit. Baik. Sekarang kita akan membaca salah satu hadis yang mulia, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad beliau, dan juga dalam beberapa riwayat lain. Kemudian hadis ini teman-teman, hadis yang cukup panjang, dinyatakan sahih oleh para ulama. Di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Sahih Al-Jami'. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Ad-Dabbi Al-Kufi, ya. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menuturkan, kata beliau, kami pernah mengiringi jenazah orang-orang Ansar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah pernah mengiringi jenazah salah satu lelaki Ansar yang meninggal dunia, orang Madinah. Orang Muslim Madinah meninggal dunia, maka Nabi dan para sahabat ikut melayat sampai mengikuti ke kuburan. Kemudian kata Abu Hurairah, sesampai di kuburan, sembari menunggu liang lahat dibenahi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk menghadap kiblat, Jadi ketika jenazah mau diantar, ternyata Nabi SAW belum mendapati liang lahat belum selesai dibikin, ya, liang lahat belum selesai dibikin. Maka beliau duduk bersama para sahabat. Kemudian kata Abu Hurairah, kami pun duduk di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan khusyuk. Seakan-akan di kepala kami ada burung yang hinggap. Ini indikasi menunjukkan, kinayah menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat beradab di hadapan Nabi. Ketika Nabi SAW duduk, maka mereka pun duduk. Dan duduknya sangat khusyuk, tenang. Seakan-akan ada burung di kepala kami. Bagaimana Pak? Kalau burung akan hinggap biasanya di benda yang tidak bergoyang. Kalau bergoyang, maka burung akan terbang. Menunjukkan apa? Tenangnya duduk para sahabat dan mereka beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan para sahabat sedang menunggu ada informasi yang akan disampaikan Nabi. Karena ini berhadapan dengan kematian. Otomatis ada hal-hal yang gaib, ada hal-hal yang pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Maka sahabat duduk dengan beradab. Kemudian kata beliau, sementara di tangan Nabi SAW ada ranting, ada semacam kayu kecil, ada ranting di tangan beliau, yang beliau tusuk-tusukkan ke tanah, kemudian beliau memandang ke langit, dan setelah itu beliau menunduk, lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama, ya, kenapa Nabi SAW duduk dengan menggunakan ranting, menunjukkan bahwasanya beliau sedang ditimpa oleh suatu kesedihan. Boleh. Baik. Seakan-akan Nabi SAW dirundung sebuah kesedihan. Apa kesedihan itu? Yakni dengan meninggalnya seorang sahabat Muslim. Karena orang kalau sedang sedih itu bahkan biasanya ada sesuatu yang
apa namanya yang dipegang kemudian ditusuk-tusukkan gitu. Itu biasa orang kesedihan. Kalau ada musibah, ada masalah, biasanya kita ada hal-hal yang kita pegang tidak sadar. Sama juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab kalau ditimpa ada masalah dalam kehidupan beliau, maka beliau duduk termenung sambil memutar-mutar jenggot. Nah, gitu. Itu kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian di saat itu Nabi SAW melihat ke langit kemudian menunduk ke bawah dan lalu beliau bersabda. Nah, sabda inilah yang akan menjelaskan tentang bagaimana proses kondisi alam kubur dan kondisi ruh ketika dilepas dari badan. Beliau bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri marrataini aw thalathan." Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Hendaklah kalian wahai para sahabatku berlindung kepada Allah dari azab kubur." Dan itu diulang oleh Nabi SAW 2 sampai 3 kali. Dan biasanya pengulangan 2 sampai 3 kali teman-teman menunjukkan apa? Stressing, penekanan, menunjukkan pentingnya informasi yang akan beliau sampaikan. Nah, kata Nabi SAW, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ya, dari azab kubur. Penggalan hadis ini teman-teman memberikan faedah kepada kita bahwasanya azab kubur itu adalah hak benar adanya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mulai menceritakan proses perjalanan ruh orang-orang beriman dan ruh orang-orang kafir. Beliau bersabda, beliau memulai dari ruh orang-orang beriman. Kata beliau, "Innal abdal mu'min", sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Mudah-mudahan Allah masukkan saya dan kita semua serta saudara kita kaum muslimin termasuk kepada informasi orang-orang yang pertama ini. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, ketika dia ruhnya dicabut, di mana dia akan meninggalkan dunia, kemudian menghadap kepada kehidupan akhirat. Apa maksudnya Pak? Yani ruh ketika telah berpisah dengan jasad, maka alam akan berganti. Yaitu alam dunia menuju alam barzakh. Dan alam barzakh adalah alam bagian daripada alam akhirat. Jadi halte pertama sebelum halte akhirat adalah alam barzakh, alam kubur. Kemudian Nabi bersabda, "Nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidhul wujuh." Maka di saat itu ketika ruh telah berpisah dengan jasad seorang mukmin ini, maka seketika para malaikat akan turun dari langit dengan wajah yang sangat elok dan putih. Para malaikat akan turun dari langit dengan wajah yang sangat sangat putih. Ka'anna wujuhahum syams. Seakan-akan wajah mereka itu putih bercahaya bagaikan matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Sementara mereka di tangan mereka membawa kain kafan dari yang berasal dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Aroma parfum atau misik yang berasal pula dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Ya. Kemudian mereka akan duduk dari mayat yang akan berpisah dengan jasad tadi, sejauh mata memandang. Ini mayat, calon mayat tadi ketika akan dalam sakaratul maut, maka para malaikat berduyun-duyun datang menemui seorang lelaki muslim yang akan meninggal dunia tadi. Kemudian para malaikat mengatur jarak duduk yang sangat jauh untuk melihat orang yang akan meninggal tadi. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma yaji'u malakul maut." Maka tiba-tiba datanglah malaikat maut. Malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda ra'si. Dan malaikat maut tadi segera duduk di bagian kepala mayat. Dan ini informasi gaib. Informasi gaib yang wajib kita imani karena Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang bersabda demikian. Ketika malaikat maut duduk di bagian kepala calon mayat tadi, maka dia berkata, "Ayyatuhan nasut thayyibah." Wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Hendaklah engkau keluar dari tubuhmu, dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ampunan Allah dan keridhaannya. Kemudian ketika itu keluarlah ruh dan ruh yang mulia tadi, ruh yang baik tadi dari jasad orang mukmin tadi. Sebagaimana kata Nabi SAW, tetesan air yang keluar dari mulut teko, mulut ceret, ya, air yang diketuangkan dari teko, kemudian air itu keluar daripadanya. Nah, demikianlah perumpamaan ruh orang beriman yang keluar dari jasadnya, menunjukkan mudahnya keluar ruh itu. Dan
tiba-tiba kata Nabi SAW, ruh langsung dipegang oleh malaikat maut. Jadi ketika malaikat maut menyuruh ruh tadi untuk keluar, sementara ruh langsung dipegang oleh malaikat maut. Kemudian kata Nabi, para malaikat yang tadi, yang wajahnya putih bagaikan cahaya, seketika langsung menghampiri ruh yang ada di talingan malaikat maut tadi, ya, mengambilnya dan tidak meninggalkan sekejap pun dari malaikat maut, sehingga mereka memegang malaikat mengambil ruh itu dari tangan malaikat maut. Kemudian mereka segera memasangkan kain kafan dan handuk itu kepada ya. Masya Allah, bagus banget. Taib. Taib. Dan malaikat yang banyak tadi segera mengambil ruh yang mulia tadi, dan setelah itu mereka memasangkan kain kafan yang berasal dari surga dan adanya parfum yang sangat wangi. Setelah itu, bagaimana keadaan parfum itu, teman-teman, ya? Di mana parfum itu adalah parfum misik yang sangat wangi yang pernah ada di muka bumi. Lalu para malaikat pun naik membawa ruh yang telah ada dalam kafan itu ke langit. Tidaklah kata Nabi SAW, setiap kali mereka bertemu dengan para malaikat lain yang berada di langit, mereka akan bertanya, ruh siapa, ruh yang baik siapa ini? Maksudnya, ruh yang berada dalam kafan dengan aroma parfum yang sangat wangi, maka ketika dibawa ke langit, sampai di pintu langit, tidaklah malaikat melewati langit-langit yang ada di dalamnya malaikat, kecuali para malaikat akan bertanya, ruh yang baik siapa ini? Ruh siapa ini? Kenapa? Aromanya sangat baik. Kemudian malaikat yang membawa tadi menjawab, ruh fulan bin fulan. Ruh ini adalah fulan bin fulan. Kata Nabi, akan dipanggil dia dengan nama yang terbaik yang pernah dipanggil dengannya ketika di bumi. Ini dalil kata para ulama, teman-teman, menunjukkan kepada kita anjuran untuk memberi nama yang terbaik kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Beri nama yang terbaik. Beri nama yang terbaik. Kenapa? Karena panggilan akan dipakaikan kepada kita dengan panggilan yang terbaik yang pernah ada kita pakai sama di muka bumi. Jadi kalau beri nama anak, beri nama yang terbaik. Kemudian berikutnya, hingga sampai di langit dunia, mereka meminta agar pintu langit dibukakan. Ya, pintu langit dibukakan, lalu dibukakanlah untuk mayat tadi. Jadi langit itu sepertinya punya pintu, ya Pak? Langit punya pintu. Dan ini ada dalil dalam Al-Quran. Iya, ada dalil dalam Al-Quran yang sangat banyak menunjukkan langit punya pintu. Kalau sekarang kan kita tidak lihat, langit itu kan sama, ya Pak, ya? Tidak ada retakan, tidak ada yang rusak, semuanya sangat mulus. Tetapi ketahuilah, langit itu ada pintu, ya. Apa dalilnya ayat langit punya pintu dalam surat An-Naba? Apa ayatnya, Pak? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan ketika langit dibuka, sementara langit itu memiliki abwab, pintu-pintu yang banyak. Pintu-pintu yang sangat banyak. Baik. Kemudian berikutnya, kata Nabi SAW, lalu mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti pula oleh para malaikat langit dunia hingga sampai di langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah catatan amal hambaku di Iliyin. Jadi ketika ruh tadi dibawa oleh para malaikat melewati satu langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, maka sampai di langit ketujuh Allah SWT berfirman kepada para malaikat, catatlah amal kebaikan hamba-hamba itu di Iliyin. Apa itu Iliyin, teman-teman? Nabi SAW memberikan pertanyaan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, atadruna ma Iliyin? Tahukah kalian apa itu Iliyin? Iliyin adalah kitab yang tertulis, yang di dalamnya ada tulisan, ada catatan amal kebaikan. Kemudian catatan itu disaksikan oleh para malaikat. Catatan itu disaksikan oleh para malaikat. Ini semacam rapor kehidupan lah, Pak. Apa amalan yang kita lakukan di muka bumi ini, kalau baik akan dicatat di Iliyin. Situ ada sebuah buku yang berisi catatan amal kebaikan seorang hamba muslim. Kemudian setelah itu Allah berfirman, kembalikanlah hambaku ke bumi, ya, karena dari bumi aku ciptakan mereka dan ke bumi pula aku akan kembalikan mereka kedua kalinya. Dan ini sebagaimana isyarat dalam ayat di surat Thaha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kalian aku ciptakan. Maksudnya dari bumi kita berasal dari tanah, ya, dari tanah.
Kemudian makanan kita saripatinya berasal dari tanah. Kemudian di bumi kalian akan mati. Dan di bumi pula kalian akan dikembalikan serta dibangkitkan nanti. Baik. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, ya, maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Ya, dikembalikan ruh ke jasadnya. Kemudian mayat mendengar suara sendal atau trompa orang-orang yang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang ke pemakaman. Dan ini kondisi ruh ketika telah sampai di langit dan orang manusia mungkin sedang mengurus jasad, ya, untuk segera diantarkan ke kuburan, maka ruh dikembalikan seketika ke jasad orang yang beriman tadi. Kemudian datanglah dua malaikat yang keras gertakannya. Dalam riwayat, warna malaikat itu bentuknya adalah hitam yang membiru. Apa bentuknya, teman? Warna malaikatnya sangat menakutkan, hitam dan biru. Jadi warna hitam dikombinasikan dengan warna yang biru. Bentuk yang sangat menakutkan. Hingga mereka menggertak mayat tadi dan mendudukkan si mayat. Jadi mayat digertak dengan syadidul intihab. Gertakan yang sangat kuat, menakutkan. Dan ini adalah bentuk ujian fitnah dalam kubur. Kemudian tiba-tiba mayat tadi didudukkan oleh malaikat tadi. Seraya bertanya. Disinilah mulai adanya ikhtibar, imtihanu al-qabr, yakni ujian fitnah dalam kubur. Apa pertanyaan malaikat tadi? Mereka bertanya dengan beberapa perkara. Satu, man rabbuk? Siapa Rabb yang kau sembah dahulu di dunia? Maka mayat mukmin orang mukmin tadi menjawab, Rabbi Allah. Rabb yang aku sembah dulu di dunia dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua malaikat tadi berkata, Madinuk, apa agama yang kau pakai dulu di dunia? Yang engkau amalkan di dunia. Maka orang tadi menjawab, Diniyal Islam, agamaku adalah agama Islam. Taib. Kemudian mereka berdua bertanya lagi, Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Siapa lelaki ini yang diutus kepada kalian? Maksudnya, siapa Rasul yang kalian dapati? Maka lelaki mukmin tadi menjawab, Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang diutus kepada kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berapa pertanyaan di sini, Pak? Ada tiga. Satu, ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rabb yang kita sembah? Yang kedua, apa agama yang kita pakai? Syariat. Kemudian yang ketiga, siapa Rasul yang diutus kepada kita? Jadi ini tiga pertanyaan. Dan ini yang dimaksud oleh para ulama dengan fitnatu al-qabr, pertanyaan di dalam kubur. Dan pertanyaan ini teman-teman perlu diketahui tidak dijawab dengan hafalan, melainkan dengan pertolongan Allah dengan sebab amal perbuatan. Bukan dengan hafalan. Kalau dengan hafalan sangat mudah. Tiga soalan. Sulit menjawab mudah, Pak. Mudah kalau untuk menjawab dengan hafalan. Apalagi ini bocorannya ada di sini. Ada jawabannya di sabda Nabi. Tapi lain halnya, teman-teman. Di dunia, alam kubur tidak sama dengan alam dunia. Kemudian, dua malaikat tadi bertanya, Ma ilmu? Apa dasarmu? Jadi, malaikat bertanya kepada orang tadi, apa dasarmu? Apa argumentasimu? Bahwasanya engkau menyatakan Allah Rabbmu, Islam agamamu, Nabi adalah Muhammad adalah Rasulmu. Maka laki-laki tadi menjawab, Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu bi. Aku mendapatkan argumentasi itu dari aku telah membaca Al-Quran, kemudian aku beriman dengan isi-isi yang ada informasi dalam Al-Quran, dan aku membenarkannya. Pada dia apa? Para malaikat juga bertanya, dasar kita menyatakan itu dari mana? Dan ini kata para ulama, dalil menunjukkan bahwasanya untuk urusan agama tidak bisa ikut-ikutan, melainkan mesti dipelajari di atas hujjah dan ilmu yang terang. Apalagi urusan pokok akidah. Kita tidak bisa ikut-ikutan, Pak. Kenapa? Karena kita ditanya, dari mana dasarmu menyatakan itu? Nah, laki-laki tadi menjawab, aku membaca, mempelajari Al-Quran, aku mempelajari hadis-hadis Nabi, dan aku membenarkannya. Baik. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya, baik, di sini kata Nabi SAW tentang pertanyaan jawaban daripada orang mukmin tadi, pertanyaan-pertanyaan yang ada dijawab dengan benar dan tepat, semua itu adalah berkat daripada keteguhan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dalam kehidupan dunia
dan di alam kehidupan akhirat. Jadi maksud dalam kehidupan akhirat dalam kubur. Allah SWT menumbuhkan kalimat tauhid, kalimat ittiba kepada Nabi SAW dan syariatnya di dalam dunia dan di alam akhirat. Ini maksudnya di alam kubur. Baik. Kemudian sehingga dia bisa menjawab Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah jawaban tadi, Pak, setelah tanya jawab tadi, interogasi tadi terjadi, pertanyaannya tepat, maka kata Nabi, fayunadi munadi minas sama, tiba-tiba datang seruan dari langit. Apa seruan dari langit itu? Sadaqa abdi, hambaku benar. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah baginya, ya, bentangkanlah untuknya surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikan dia pakaian daripada surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu baginya menuju surga. Fayatihi min tibiha wa rauhiha, dan tiba-tiba datanglah aroma surga yang sangat elok dan indah menuju orang tadi. Wa yusahu lahu fi qabrihi mudda basari, maka kuburannya segera dilapangkan sejauh mata memandang. Berarti apa, Pak? Seakan-akan surga, seakan-akan kuburan adalah taman-taman daripada taman surga. Tapi belum surga yang akan kita masuki kelak insya Allah di akhirat kelak. Kemudian setelah itu ada hal yang menarik lagi. Ya'tihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyabit, at-tayyibu tayyibur rih. Kemudian datanglah seorang lelaki atau seseorang yang wajahnya sangat elok, pakaiannya sangat bagus, dan aromanya sangat wangi. Ini menunjukkan apa? Indahnya pemandangan. Wajah, tiba-tiba datang seorang lelaki, wajahnya tampan, pakaiannya sangat bagus dan rapi, bersih, kemudian aroma orang tadi sangat wangi. Kira-kira orang seperti ini senang dah kita berteman. Senang sekali. Nah, siapa laki-laki yang datang tadi? Kata orang itu, ya, kata orang lelaki yang datang tadi, fayaqul abshir billadhi yasurru. Hendaklah engkau berbahagia dengan informasi yang telah dikabarkan kepadamu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu dikala di dunia. Hari apa itu, Pak? Hari tentang informasi dalam hadis ini, bahwasanya orang mukmin akan bertemu dengan amal kebaikannya di alam kubur. Kemudian laki-laki tadi, mayat tadi berkata, "Man ant? Siapa engkau?" Fawajhuka alladzi wajhul ladzi yaji'u bil khair. Sungguh wajahmu sangat elok. Wajah yang memiliki wajah yang sangat baik. Tentu kedatanganmu adalah kedatangan yang membahagiakan. Maka lelaki yang wajah tampan tadi berkata, "Ana amaluka salih." Aku ini adalah amal wujud daripada amal amal salehmu dikala di dunia dahulu. Jadi, Pak, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya amal saleh seorang mukmin, amal soleh yang kita lakukan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seseorang yang sangat elok dan tampan. Di mana itu? Di alam kubur. Dialah yang akan menemani kita, yang akan menghibur kita di negeri yang sangat gersang, di negeri yang penuh dengan kegelapan dan kesepian. Itulah dia amal saleh. Itu dia amal saleh. Kemudian maka laki-laki mayat tadi berkata, fayaqulu ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, agar aku segera kembali kepada keluargaku dan berkumpul dengan sanak famili dan harta. Baik. Ini kondisi siapa, teman-teman? Kondisi orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan Allah masukkan saya dan kita semua termasuk kepada golongan orang ini. Kemudian tiba-tiba dibukakanlah baginya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat neraka dikatakan kepadanya, inilah tempatmu jika engkau dahulu bermaksiat kepada Allah di dunia. Dan sekarang Allah telah gantikan tempatmu di tempat itu. Maksudnya apa? Di tempat surga, ya. Di tempat yang sangat indah ini surga. Kemudian tiba-tiba mayat menengok ke arah surga yang akan dia masuki nanti, sehingga melihat janji surga ini. Mayat berkata, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat, ya, agar aku bisa kembali kepada Allah, kepada berkumpul dengan keluargaku. Lalu dikatakan kepadanya, tidurlah engkau bagikan tidurnya seorang pengantin yang baru. Taib. Ini pelakuan, Pak. Pelakuan yang sangat indah tentunya. Pelakuan yang sangat indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mukmin. Taib. Sekarang kita lihat pelakuan orang kafir. Adapun orang kafir, kata Nabi SAW, ketika ruhnya akan dicabut, berpisah dengan jasadnya di dunia, menuju akhirat, maka sama. Tiba-tiba turun para malaikat dari langit. Tapi malaikat ini bentuknya berbeda. Di mana kalau yang tadi orang mukmin wajahnya bercahaya bagaikan matahari, adapun ini wajahnya sangat keras, hitam, penuh dengan kebengisan. Dia membawa kain kafan masuk kain kafan yang sangat buruk, aroma dan berasal dari neraka. Kemudian tiba-tiba
ya, mereka duduk di sekitar mayat sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya, di sisi kepala mayat orang kafir tadi yang akan mati. Lalu dia berkata kepada mayat tadi, "Ukhruji ayyatuha an-nafsu as-sayyi'ah." Wahai ruh, wahai orang yang memiliki jiwa yang buruk, jiwa yang busuk. Ukhruji ya ila ghadabi rabbi. Hendaklah keluarlah engkau dari tubuhmu dalam kondisi engkau dimarahi oleh Allah dan menuju kemurkaannya. Dan ini pelakuan yang tidak baik, pelakuan yang keras. Baik. Kemudian ruhnya tiba-tiba ketakutan. Dia berlari, ruh tadi pergi berlari menuju apa? Terpancat ke seluruh ujung tubuhnya, ya. Lalu tiba-tiba malaikat maut mengambil ruh yang lari tadi, ya, menariknya sebagaimana menarik besi yang bercabang, ya, besi yang bercabang banyak ditarik dari wol yang basah. Paham maksudnya, Pak? Kalau ada besi dimasukkan ke dalam kapas, ya, besi yang apa namanya, yang memiliki kait pengait-pengait, kalau ditarik apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah kerusakan apa? Wall tadi atau apa? Kapas-kapas tadi. Demikianlah kondisi ruh orang kafir ketika dicabut, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang mereka. Dan ruhnya langsung dipegang oleh malaikat maut. Para malaikat yang lain tadi tidak membiarkan sesaat pun, kecuali mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian dipakaikan baginya masuk. Jadi sejenis pakaian yang berasal dari neraka dan aromanya sangat buruk, dengan aroma parfum yang paling buruk yang pernah ada di muka bumi. Aroma yang paling buruk atau aroma bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Kemudian setelah itu, lalu para malaikat tadi membawa ruhnya ke langit. Kemudian tidaklah melewati para malaikat kecuali mereka berkata, ruh buruk siapa ini? Aroma buruk dari mana ini? Siapa yang memiliki ruh seperti ini? Maka akan dijawab fulan bin fulan. Ruh ini adalah fulan bin fulan, yang disebut dia dengan nama yang paling buruk yang pernah dipakai di muka bumi. Kemudian setelah itu, ya, lalu Nabi SAW Nabi SAW mengatakan para malaikat meminta kepada penjaga langit pertama untuk dibukakan pintu langit, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Ketika itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya pintu langit tidak dibukakan untuk mereka. Ini untuk siapa? Untuk orang kafir. Kalau orang muslim tadi naik sampai langit pertama, langit kedua, bahkan dihantarkan. Tidaklah ada malaikat di langit pertama yang kedua kecuali ikut mengantarkan ruh tadi sampai ke langit ketujuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir tidak. Tiba di langit pertama yang kita lihat ini, Pak, ruh mereka tergantung di sana dan pintu tidak bukakan bagi mereka. Lalu Nabi membaca firman Allah di surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka sombong terhadap kebenaran. La tufattahu lahum abwabus sama, dan tidak dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan tidak pula akan tidak akan masuk mereka ke dalam surga sampai masuknya onta ke dalam lubang jarum. Onta masuk ke lubang jarum. Mungkin tidak, Pak Abu Muhammad? Gak mungkin. Ini menunjukkan mustahil orang-orang kafir akan masuk ke dalam surga. Kenapa, Pak? Karena surga bukan tempat untuk orang kafir. Orang kafir tempatnya di neraka. Baik. Kemudian tiba-tiba Allah berfirman, dari langit tulislah catatan amal hambaku ini di sijil, ya, yakni di bumi paling dasar. Kemudian dikatakan kepadanya dikatakan, kembalikan ruh hambaku tadi ke bumi, karena dari sana ia diciptakan dan di sana mereka akan dibangkitkan kembali kedua kalinya. Yani perlakuannya berbeda. Kalau orang muslim tadi bagaimana, Pak? Catatan amalnya ditaruh di Illiyin. Illiyin adalah tempat yang sangat tinggi, tempat yang mulia, sementara catatan amalnya dalam kondisi baik. Adapun orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, i'tiqad, orang-orang ateis, ruh mereka akan dikembalikan ke bumi, dan sementara catatan amal mereka berada di sijil. Apa itu sijil? Di tempat di dasar neraka, di dasar bumi yang sangat rendah dan penuh kehinaan. Kemudian ruhnya ketika dikembalikan ke bumi, bagaimana caranya, Pak? Apakah dibawa dengan baik? Tidak. Beda dengan orang muslim. Orang mukmin, ruhnya dibawa dengan baik, disampaikan ke jasadnya. Adapun orang kafir tidak. Ruhnya akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit menuju jasadnya. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu membaca ayat dalam surah Al-Hajj ayat 31, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Siapa yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu,
maka dia adalah seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Berarti apa? Perlakuannya dihinakan. Jadi ruhnya dilemparkan sehingga nanti dibawa oleh burung, dibawa ke tempat yang jauh, baru dikembalikan kemana? Ke jasadnya. Kemudian ruhnya dikembalikan sampai di jasadnya sehingga dia mendengar suara terompah atau sandal orang yang mengiring jenazah ketika pulang meninggalkan dari kuburan. Ya, kemudian datang dua malaikat yang gertakannya keras dan kasar. Mereka berteriak, menggertak si mayat dan mendudukkannya lalu bertanya. Pertanyaannya sama. Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Apa jawaban lelaki tadi, orang kafir tadi? Ha 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 la adri. Ha, aku tidak tahu. Kemudian ditanya yang kedua, wa ma dinuk? Apa agama yang kau pakai dulu di dunia? Dia menjawab, ha 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 la adri. Saya tidak tahu. Kemudian ditanya yang ketiga, ya, kemudian ketika pertanyaan kedua ini kalau berdasarkan hadis ini tiba-tiba datang seruan dari langit. Satu pertanyaan tidak terjawab, dua pertanyaan tidak lurus, maka tidak datang seruan dari langit. Fayunadi minas sama afrishu lahu minan nar wa albisuhu minan nar. Hendaklah kalian membukakan pintu neraka, memperlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka kelak dan berikanlah mayat tadi pakaian dari neraka. Waliyadzubillah. Dan ini azab mulai diberlakukan baginya. Waftahu lahu baba ilan nar, dan bukakanlah pintu menuju neraka, fayatihi min harriha wa samumiha, maka tiba-tiba aroma panasnya neraka itu mulai dirasakan dan datanglah kepadanya racun-racun daripada neraka itu. Baik. Kemudian setelah itu wa yudayyiqu alaihi qabruh, dan ruh orang mukmin, orang kafir tadi ya di dalam kubur, tiba-tiba kuburannya langsung disempitkan hatta takhtalifa fi adla'ihi, dan tiba-tiba tulang belulangnya langsung hancur dan remuk. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, tiba-tiba datang seorang lelaki yang wajahnya sangat buruk, qabihul thiyab, bajunya sangat jelek compang-camping, muntinur rih, aromanya sangatlah jelek dan buruk seperti aroma bangkai yang pernah ada di muka bumi. Kemudian dia laki-laki tadi berkata, abshir billadhi yasu'ub, hendaklah engkau bersedih karena sebab keburukan yang telah engkau lakukan di dunia. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang dahulu pernah dijanjikan kepada engkau semasa di dunia. Kemudian mayat kafir tadi berkata, man ant, siapa engkau? Wajahmu sungguh sangat buruk, wajah yang memberikan kabar petakut. Ya, maka laki-laki yang buruk tadi berkata, ana amalukal khabith, aku adalah amal burukmu, kemaksiatanmu, kesyirikanmu, kekafiranmu yang pernah kau lakukan di dunia. Berarti apa, Pak? Allah Subhanahu wa taala mewujudkan amal perbuatan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini dalam bentuk lelaki yang berwajah sangat buruk dan mengerikan. Dan ini tentu menakutkan, Pak. Sudah kita sendiri ditambah dengan azab siksaan, dan datang pula teman kita yang akan menemani. Siapa itu? Lelaki yang bentuknya buruk, wajahnya sangat buruk, mengerikan. Kita tidak mau mendekat dengannya. Kemudian bajunya buruk dan aromanya sangat buruk. Tentu adalah penderitaan di atas apa? Di atas penderitaan. Dan inilah kondisi orang kafir, waliyadzubillah. Iya, kondisi yang sangat mengerikan. Coba kita, Pak, kalau ada, jangankan aroma yang sangat buruk. Andaikan seseorang tinggal kita di kamar yang kosong, ya, di kamar yang kosong, tidak ada ventilasi. Namun di dalamnya ada seekor bangkai tikus. Ventilasi tidak ada. Seekor bangkai tikus diledakkan di dalam. Kira-kira berapa jam kita tahan duduk? Berapa jam kita tahan duduk? Hah? Waktu yang sangat sebentar, bisa jadi kita akan muak. Padahal bangkai seekor tikus yang kecil, ya, bukanlah bangkai yang paling buruk di muka bumi ini. Namun orang ini adalah orang yang bentuknya buruk, pakaiannya jelek, dan aromanya sangatlah busuk sekali. Kemudian setelah itu, teman-teman, kata Nabi SAW, thumma yuqayyadu lahu ahma abkam ma'ahu mirzabatun min hadid. Tiba-tiba, ya, dia akan didatangkan, ya, diserahkan kepada makhluk, di mana makhluk itu tipenya adalah makhluk yang buta, tuli, dan bisu. Di tangannya ada mirzabah min hadid, yakni semacam pentolan. Pentungan yang terbuat dari besi. Apa pentungan, Pak? Palu, semacam palu untuk memukul. Kemudian di mana palu itu, kata Nabi, lau turiba biha jabalun lasara turaban. Andaikan palu tadi dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur bagaikan debu. Saking kuatnya dan besarnya serta kencangnya pukulan palu itu. Fayadribuhu biha darbatan. Kemudian mayat tadi dipukul dengan satu kali pukulan.
yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa thaqalain. Kemudian tiba-tiba mayat yang kafir tadi berteriak dengan sekeras-kerasnya sampai suaranya memenuhi ufuk bagian timur dan barat. Kemudian mereka didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Fayasiru turaban, dan mayat tadi langsung menjadi menjadi dia menjadi tanah yang hancur. Kemudian summa tu'adu fihi ruh, kemudian dikembalikan ruh kepadanya kembali lagi, jadi jasadnya disatukan lagi dan ruhnya kembali. Kemudian laki-laki tadi berkata, orang kafir tadi berkata, ya Rob, la tuqimis sa'ah, wahai Allah, jangan berlakukan hari kiamat. Kenapa demikian? Karena kondisi yang sangat menakutkan. Kalau di alam kubur disiksa demikian, Pak, bagaimana lagi dengan alam setelah di hari kiamat nanti? Kemudian teman-teman, ya, inilah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi ruh orang-orang muslim dan orang-orang kafir di alam di alam kubur. Kondisi yang sangat menakutkan bagi orang kafir dan kondisi yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang muslim. Nah, sekarang berikutnya di sini kita membahas secara ringkas di mana kondisi ruh setelah perjalanan itu. Jadi kondisi ruh manusia setelah mereka di alam kubur, ya, di mana kondisi ruh mereka akan berada. Kondisi ruh orang-orang mukmin dan kondisi orang-orang kafir. Di sini ada pembahasan yang cukup panjang disebutkan oleh para ulama, ya. Karena ini pembahasannya cukup cukup panjang saya lihat. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di bahasan berikutnya. Namun ada faedah yang kita ambil teman-teman, bahwasanya hadis yang menceritakan tentang perjalanan ruh ini adalah hadis yang memberikan motivasi kepada kita. Pertama, bahwasanya keimanan yang perlu kita pegang tentang adanya azab atau nikmat di dalam kubur. Kuburan itu, Pak, di dalamnya ada nikmat dan di dalamnya ada azab. Walaupun tidak bisa kita indra dengan panca indera kita sendiri. Ya, orang kalau ada memandukan penelitian mungkin tidak akan bisa dia mendeteksi ada azab kubur, ada nikmat kubur. Tidak bisa mendeteksi. Tapi bagi kita seorang muslim, cukup kita membenarkan adanya nikmat dan azab kubur berdasarkan hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap manusia yang masuk ke dalam kubur pasti mereka akan menemukan yang namanya fitnah kubur, tanpa terkecuali. Baik dia orang baik ataupun dia orang yang tidak baik, orang yang saleh ataupun yang saleh, semuanya akan menemukan azab atau fitnah daripada kubur. Kemudian ada satu hadis yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara bentuk fitnah kubur adalah adanya tekanan kuburan. Disebut dengan doqoh namanya. Apa namanya, Pak? Doqoh, yakni himpitan atau tekanan kuburan. Nah, himpitan dan tekanan kuburan ini dia bagian daripada fitnah kubur. Semua manusia akan menemukannya, hatta orang-orang baik. Hatta orang-orang baik. Dan ini berdasarkan informasi dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, disebutkan dari sahabat Abdullah bin Amr dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lil qabri dhaqqah." Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Jadi setiap ketika mayat diletakkan dalam kuburan, maka di antara bentuk fitnah yang akan mereka temukan adalah himpitan kuburan. Himpitan kubur. Jadi kuburan itu akan menghimpit dia. "Lau kana ahadun najiyan minha lanaja minhu Sa'ad bin Mu'adz." Andaikan ada orang yang bisa selamat dari himpitan kuburan itu, maka akan selamat Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz, teman-teman? Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat pemukanya kaum Ansar yang sangat berjasa kepada Islam. Di mana dia adalah sahabat yang dipercayai oleh Nabi SAW untuk memutuskan hukuman terhadap terhadap orang-orang kafir di peristiwa perang Ahzab. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia di peristiwa perang Ahzab, ini di kota Madinah. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, maka dikala itu, ya, arsy Allah berguncang. Kenapa? Karena yang meninggal ini bukan orang sembarangan, orang mulia, pemukanya kaum Ansar yang muslim, sahabat yang mulia. Sampai-sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, taharraka al-arsyu, ya, wa futihat lahu abwabus sama. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, maka tiba-tiba arsy-Nya Allah bergoyang
dan pintu-pintu langit dibukakan selebar-lebarnya untuk ruh Sa'ad bin Mu'adz. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika, dan jenazahnya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Siapa itu Sa'ad bin Mu'adz? Sahabat yang mulia. Nah, ketika dia meninggal dunia, Pak, terjadi keanehan-keanehan besar. Yani hal-hal yang sangat menakjubkan. Aras berguncang, pintu langit dibukakan, dan dia disaksikan oleh 70.000 malaikat. Ini yang meninggal berarti bukan orang sembarangan, Pak, orang hebat. Namun pun, meskipun demikian, kata Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'adz ketika dimasukkan ke dalam kubur, dia tetap mendapatkan himpitan kubur. Tapi ingat, kata para ulama, himpitan kubur ini akan berlaku bagi orang muslim dan bagi orang kafir. Namun pelakuannya berbeda. Dia bagian dari fitnah kubur. Kalau untuk orang muslim, pelakuan himpitan kubur ini, dia menghimpit namun tidak memberikan tidak menyakitkan kepada orang-orang muslim, dan himpitan itu hanya sementara saja, sebentar. Dihimpit, kemudian dia dikembalikan lagi. Dalam hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam ya tentang Mu'adz ini, kata beliau, walaqad dhamma dhammatan, di mana Sa'ad bin Mu'adz ketika dimasukkan ke dalam kubur dia mendapatkan himpitan ketika dia dirangkul atau dihimpit dengan satu kali himpitan, thumma ruhiya anhu, kemudian himpitan itu segera diangkat daripadanya. Ini kuburannya menghimpit, setelah itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk Mu'adz, sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dan untuk seluruh umat Islam, seluruh orang-orang yang beriman. Himpitan ini, teman-teman, adalah himpitan, kata para ulama, bagaikan seorang ibu yang rindu lama tidak bertemu dengan anaknya sendiri. Bayangkan kalau ada seorang ibu atau seorang ayah, dia lama tidak bertemu dengan anaknya, selama bertahun-tahun, merantau ke Qatar, 10 tahun di Qatar, baru pulang ke Indonesia. Kira-kira ayah atau ibunya kalau ketemu, apa yang dilakukan, Pak? Pasti dia akan peluk anak tadi dengan pelukan yang kencang, tetapi di dalamnya ada kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, kata para ulama, inilah perumpamaan doktoh, yakni himpitan kuburan yang berlaku bagi Sa'ad dan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan pelakuan ini Allah berikan kepada kita semua. Adapun pelakuan orang-orang kafir, himpitan itu terus-menerus dan menjadi azab bagi mereka. Dan inilah, teman-teman, di antara informasi bagaimana perjalanan ruh di alam yang gaib, dan bagaimana penjelasan tentang adanya nikmat dan azab di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan daripada azab kubur, dan Allah berikan kita kenikmatan untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, dan untuk umat Islam yang telah meninggal dunia dengan sebab daripada pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Zionis di Palestina sekarang. Dan mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, dan Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu taala a'lam. Kalau ada pertanyaan kami persilakan, Pak. Saya ada waktu 3 menit. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan di Zoom? Iya, Pak. Ya. Mungkin itu dalam bentuk riwayat yang berbeda, Pak. Riwayat yang berbeda. Kalau yang ditanyakan berdasarkan hadis dari Imam Ahmad ini, ya, yang kita baca tadi, yang ditanya itu 3. Apa agamamu, ya? Siapa rohmu, apa agamamu, dan siapa rasul yang diutus kepadamu. Berarti 3. Tuhan, syariat, dan rasul. Nah, adapun kemudian tadi ditambah apa hujahmu dalam hal ini. Mungkin ada dalam video ini dalam kata imam, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi intinya mungkin kembali kepada satu. Kalau yang dimaksud dengan saya tidak tahu apakah ada lafaz imam, ya wallahu alam, karena keterbatasan kami. Kalau pun ada lafaz imam, pasti yang dimaksudkan adalah imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran sebagai imam. Wallahu alam, Pak, saya tidak tahu apakah ada lafaz demikian, ya. Mungkin hal itu perlu kita cari. Tetapi kalau yang dimaksud tentang tentang Al-Quran, ya ada dalam dalam bagian penggalan ayat hadis tadi, ketika ditanya ma dari luka atau ma hujjatuka, apa hujahmu? Engkau menyatakan Allah Rabbu, Nabi,
Islam syariatmu, Nabi Muhammad adalah Rasulmu, katanya adalah qara'tu kitab Allah. Aku membaca Al-Quran. Dan berarti ini ada, informasi ini ada. Ya, tapi kalau imam ini maksud dalam Al-Quran, bisa jadi wallahu alam ada dalam bentuk narasi hadis yang lain. Ah, gitu. Hmm. Ah, iya. Mungkin bisa jadi Pak, bisa jadi. Wallah, mungkin ada dalam bentuk ini ya, bentuk lafaz yang lain imam. Tapi tidak, itu kalau difahami imam biasanya lebih kepada apa? Kepada tuntunan tuntutan dia. Apa boleh di situ. Yang dimaksud adalah tuntunan. Jadi tuntunan kita adalah Nabi Muhammad SAW, dan dustur kita tentu adalah Al-Quran sebagai penjelas. Tapi tidak boleh kita fahami, kita palingkan makna imam atau tuntunan di sana kepada imam selain Al-Quran dan selain kepada Rasulullah SAW. Jadi ada orang memahami kata imam, maknanya adalah adanya imam-imam tertentu yang harus kita bentuk. Artinya harus ada imam kolektif, imam komunitas, atau imam tarikat, imam tertentu, itu tidak boleh. Tapi kalau dimaksud imam adalah Rasulullah SAW, maka itu hak, benar. Tapi kalau dimaksud imam selain daripada itu, maka tidak benar, ya, tidak benar. Wallahu a'lam. Nah, ada orang mengatakan alam masuk surga itu dengan imamnya. Siapa imam itu maksud? Bukan Rasulullah, tapi ada imam-imam khusus, orang-orang yang tuankunya, syekhnya, kiainya. Ini tidak benar. Yang menjadi imam kita hanya satu, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sunnah beliau kita pakai sampai akhir zaman. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah tentang bagaimana kondisi ruh besok, sisa bahasan akan kita lanjutkan di kelas berikutnya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.